な設定はやはり人間。Saitama adalah salah satu karakter yang paling kuat di dunia anime. Kekuatan pukulannya jelas tidak masuk akal, yang bahkan bersinnya aja ini udah bisa menghancurkan planet Jupiter. Dan lagi-lagi Saitama menunjukkan kemampuannya yang luar biasa kuat dengan mengangkat 2 buah black hole yang ada di cover chapter 192. Ya gimana ya? Ini black hole loh, benda paling padat di dunia, dan justru oleh Saitama digunakan untuk angkat beban. Meskipun ini bukan bagian dari cerita, hanya covernya saja, tapi tetap aja ini adalah salah satu bentuk visualisasi kekuatan Saitama. Dan seberapa kuat lebih tepatnya, kita bisa menganalisisnya dengan fisika. Oke, pertama-tama kita fokus dulu dengan black hole-nya. Black hole atau lubang hitam adalah sebuah objek yang memiliki massa sangat besar dan terkonsentrasi dalam ukuran yang sangat kecil, sehingga dia memiliki karakteristik yang berbeda dengan objek-objek lain di alam semesta. Aku udah pernah bikin video yang membahas secara detail tentang penemuan dan perumusan dari black hole. Jadi nanti setelah nonton video ini, silahkan lanjut nonton video tentang perumusan black hole itu. Salah satu karakteristik yang menarik dari black hole adalah jarak yang disebut dengan Schwarzschild radius, yaitu jarak dari black hole di mana di jarak ini nilai tarikan gravitasinya sangat besar, sehingga tidak ada yang bisa lepas dari tarikannya, termasuk cahaya. Karena gravitasi yang sangat besar di dalam radius ini pula, cahaya yang lewat di luarnya akan mengalami pelengkungan. Dan inilah alasannya kenapa black hole sering divisualisasikan seperti ini. Yang sebenarnya terjadi di sini adalah ada banyak gas dan objek-objek berenergi tinggi yang melepas cahaya yang mengorbit di black hole. Dan karena efek lengkungan gravitasi black hole, penampakannya terlihat seperti ini. Bagian ini namanya adalah accretion disk. Ini juga yang bisa kita lihat di visualisasi di cover chapter 192 One Punch Man. Jadi di sini barbelnya berupa black hole yang memiliki accretion disk. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini, black hole-nya disambungin pakai sebuah batang dan dijepit. Oke, ya ini hanya penggambaran saja ya teman-teman, dan memang dari awal memang ini tidak masuk akal. Hanya saja menjepit black hole itu adalah sebuah hal yang tidak mungkin bisa dilakukan pada black hole. Alasan utamanya adalah karena black hole itu tidak memiliki permukaan. Berbeda dengan bola yang dapat dipegang dan memiliki batas fisik, begitu juga dengan planet yang memang ada batas fisiknya, black hole tidak memiliki itu. Batas yang dimiliki black hole adalah batas Schwarzschild radius, di mana kalau ada objek lain yang masuk di dalam jarak ini, dia tidak akan bisa keluar lagi. Jadi jepitan beban ini adalah hal yang tidak tepat secara fisika. Ya memang iya, tapi memang nggak apa-apa juga. Kemudian dengan melihat ukuran dari black hole yang ada di gambar ini, kita bisa memperkirakan berapakah massa dari black hole-nya dengan menggunakan perhitungan sederhana. Dan ini pun juga udah banyak yang melakukannya, para saintis pecinta anime yang melakukan perhitungan memperkirakan berapakah massa dari black hole yang diangkat oleh Saitama ini. Perhitungannya bisa didasarkan berdasarkan Schwarzschild radius. Jadi nilai radiusnya dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut ini, di mana G adalah konstanta gravitasi, M adalah massa black hole-nya, dan C adalah kecepatan cahaya. Jika kita ubah penempatan formulanya, kita bisa menghitung nilai massanya dengan cara berikut ini. R kali C kuadrat bagi 2G.
Dengan menggunakan perkiraan dari gambar, maka ukuran jari-jari black hole-nya adalah sekitar 16,8 cm. Jika nilai ini kita masukkan ke dalam persamaan, maka kita dapat nilai massa dari black hole-nya adalah 100 juta kilogram, alias 100 kali 10 pangkat 24 kilogram. Nilai ini setara dengan massa dari 19 bumi yang digabung menjadi satu. Jadi ini benar-benar nggak main-main. Angkat beban 50 kg, 100 kg itu udah biasa. Jelas-jelas di sini Anatoly aja ini kalah, teman-teman. Karena di sini Saitama angkat beban dengan masanya itu mencapai 38 bumi. Wow, gimana coba? Dan keberadaan massa sebesar ini di bumi pasti nantinya akan mempengaruhi gerakan dari bulan. Dan kita coba lihat aja teman-teman di sini. Kita simulasikan di Universe Sandbox dan aku akan mencoba mengganti bumi dari yang massa awalnya adalah 1 kali massa bumi. Kemudian karena ketambahan 38 massa bumi jadinya adalah 39 di sini. Oke, di sini berubah bentuk buminya. Dan kita coba lihat apa yang akan terjadi. Di sini. Bulannya bulan Dan ternyata ini yang akan terjadi, teman-teman. Bulannya pun langsung ketarik ke bumi dan terjadi tabrakan. Buminya pun juga langsung naik temperaturnya sampai 2000-an derajat Celcius. Ternyata Saitama menyebabkan kiamat di bumi. Oke, kita kembali lagi ke black hole-nya. Sebenarnya informasi tentang berapa beban black hole-nya ini aja, ini belum mewakili kekuatan dari Saitama. Untuk mewakili kekuatan dari Saitama, parameter yang lebih tepat untuk menggambarkannya adalah energinya, yaitu berapa energi yang dibutuhkan untuk angkat beban menggunakan 2 buah black hole ini. Nah, energi yang dibutuhkan dapat kita hitung dengan menggunakan konsep usaha, yaitu gaya dikali perpindahan dalam sekali gerakan. Dengan pendekatan bahwa gerakan bench press ini mengangkat beban naik turun sepanjang 43 cm, maka besarnya usaha yang dibutuhkan adalah 900 juta joule, teman-teman. Sebagai gambaran, matahari kita melepaskan energi sebesar 400 juta joule setiap detiknya. Jadi ibaratnya energi yang dikeluarkan Saitama untuk melakukan angkat beban ini itu setara dengan energi yang dilepaskan oleh 2 buah matahari. Ini sebenarnya seberapa kuat sih Saitama ini? Gila, energinya loh setara dengan energi matahari. Dan dari sini kita juga bisa melihat kesimpulan lain, teman-teman, bahwa salah satu solusi dari krisis energi yang ada di bumi adalah Saitama. Karena Saitama sekali dia gerak, energi yang dilepaskan setara dengan 2 buah matahari loh. Gak ada lagi tuh yang namanya krisis energi di bumi. Gak ada lagi tuh polusi karena pembakaran batu bara. Gak ada lagi, karena yang perlu dilakukan hanya mengkonversi kekuatan Saitama dari pukulannya mungkin. Kenapa para ilmuwan di universe-nya One Punch Man gak ada yang kepikiran ini ya? Di sini pertanyaan yang muncul lagi adalah, emang ada ya black hole yang ukuran jari-jarinya adalah 17 cm seperti ini? Nah, kalau kita berbicara berdasarkan data dan pengamatan ilmiah, maka jawabannya tidak ada. Black hole paling kecil yang sudah berhasil dideteksi adalah black hole dengan kode XTE J16500500, di mana black hole ini memiliki massa sebesar 3,5 kali massa matahari dan ukurannya terkompres dalam ukuran jari-jari 9 km. Sementara kalau untuk black hole ukuran 17 cm sejauh ini belum ditemukan dan kemungkinan besar memang tidak mungkin ditemukan. Black hole sendiri terbentuk dari bintang yang memiliki massa besar dan kemudian kehabisan energi.
Energi yang habis ini kemudian mengakibatkan tidak ada dorongan keluar pada bintang dan membuat semua masanya runtuh ke gravitasinya sendiri, berubah menjadi black hole. Ukuran minimal agar proses kolaps menjadi black hole ini terjadi adalah minimal di sekitar 2 kali massa matahari. Jadi kalau ada bintang yang masanya lebih dari 2 kali massa matahari dan kehabisan energi, dia akan kolaps menjadi black hole. Sementara kalau masanya kurang dari 2 kali massa matahari, maka ketika kolaps dia hanya akan menjadi bintang neutron misalnya. Jadi secara teoritis, ukuran dari black hole yang terbentuk secara natural adalah masanya 2 kali matahari sehingga jari-jarinya adalah 5 km. Dari sini pun bisa kita simpulkan bahwa black hole yang ada di scene ini bukanlah black hole yang terbentuk secara alami. Nah loh. Jangan-jangan justru aku punya anggapan ya. Justru black hole ini dibuat sendiri oleh Saitama. Bisa jadi dia ngeremukin beberapa planet yang masanya sebesar 38 bumi, diremukin sampai ukuran 17 cm dan menjadi black hole. Ini bisa jadi loh. Luar biasa memang Saitama. Dan kalau kalian pengen belajar lebih lanjut terkait dengan asal-usul dan perumusan black hole, silahkan lanjut nonton video berikut ini. Terima kasih.